Abu Nawas menjebak pencuri pada suatu hari, seorang pencuri berhasil mencuri 100 keping emas milik seorang saudagar kaya. Saudagar kaya itu berusaha keras dengan berbagai cara untuk menemukan pencurinya. Namun, beberapa lama, pencuri itu tetap tidak ditemukan. Saudagar kaya itu kemudian membuat pengumuman. Ia akan merelakan separuh dari jumlah uang emas itu menjadi milik si pencuri bila pencuri itu bersedia mengembalikan harta yang dicurinya. Namun, pencuri itu tetap tidak menampakkan batang hidungnya. Pencuri ini telah dilaporkan kepada hakim. Hakim pun berusaha menemukan pencurinya. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil apa-apa. Akhirnya saudagar itu mengadakan sayembara untuk menemukan pencurinya. Barang siapa berhasil menemukan pencuri uang emasnya, berhak sepenuhnya memiliki emas yang dicuri itu. Banyak orang yang mengikuti sayembara itu, tetapi semuanya gagal menemukan si pencuri. Si pencuri merasa senang karena jati dirinya tidak terungkap. Bahkan, ia juga berpura-pura mengikuti sayembara. Kini harapan tertuju sepenuhnya kepada Abu Nawas. Biasanya ia selalu berhasil memecahkan masalah yang rumit. Namun, waktu itu Abu Nawas sedang pergi untuk memenuhi undangan pangeran negara tetangga. Pencuri yang selama ini merasa aman mulai merasa resah dan ketakutan. Ia merencanakan untuk meninggalkan rumahnya dengan membawa serta emas yang telah dicurinya. Namun, kemudian ia membatalkan niatnya. Jika ia pergi berarti ia akan membuka kedoknya sendiri. Ia memutuskan untuk tetap tinggal walau apapun yang akan terjadi. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Abu Nawas telah kembali karena tugasnya telah selesai. Abu Nawas menerima tantangan mengikuti sayembara menemukan pencuri uang emas milik saudagar kaya. Keesokan harinya semua penduduk berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas datang membawa tongkat dalam jumlah sangat banyak. Semua tongkat itu mempunyai ukuran yang sama. Abu Nawas segera membagi-bagikan tongkat itu kepada semua orang. Setiap orang yang hadir mendapat satu tongkat. Abu Nawas berkata, "Bawalah tongkat-tongkat itu pulang ke rumah masing-masing. Tongkat itu telah aku beri mantra. Tongkat yang dipegang oleh pencuri akan bertambah panjang 1 jengkal. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan. Sekarang pulanglah kalian." Si pencuri uang emas itu merasa ketakutan. Ia berpikir bagaimana cara menyelamatkan diri supaya tidak tertangkap. Akhirnya ia memutuskan untuk memotong tongkatnya sepanjang 1 jengkal. Jika tongkatnya bertambah panjang tentu tidak akan ketahuan. Tongkatnya tetap akan terlihat seperti ukuran semula. Keesokan harinya penduduk berkumpul di depan gedung pengadilan. Masing-masing membawa tongkat yang telah diberikan oleh Abu Nawas. Si pencuri itu merasa tenang karena tongkat miliknya telah dipotong sepanjang 1 jengkal. Jika tongkat itu bertambah panjang 1 jengkal pasti tak tampak. Ia memuji kecerdikannya sendiri karena berhasil mengelabui Abu Nawas. Penduduk berbaris di depan Abu Nawas. Abu Nawas memeriksa tongkat-tongkat mereka satu persatu. Giliran si pencuri pun tiba. Abu Nawas segera mengetahui bahwa tongkat yang dibawanya berbeda. Tongkat itu lebih pendek 1 jengkal. Pencuri itu pasti memotong tongkatnya karena takut tongkatnya bertambah panjang. Pencuri itu akhirnya diadili dan dihukum sesuai dengan perbuatannya. 100 keping uang emas yang dicuri menjadi milik Abu Nawas. Namun, ia tidak menikmatinya sendiri. Ia menyerahkan sebagian dari harta itu kepada keluarga si pencuri. Ia juga membagikan sebagian lagi untuk orang-orang miskin. Sisanya untuk keluarga Abu Nawas sendiri. Kesimpulan dari kisah Abu Nawas dalam menjebak pencuri emas adalah kecerdasan dan keahlian Abu Nawas dalam menggunakan strategi psikologis untuk memecahkan kasus tersebut. Dengan ide yang sederhana namun genial, Abu Nawas berhasil membuat pencuri terjebak dalam perangkapnya sendiri. Kisah ini mengajarkan bahwa kadang-kadang kecerdasan dalam hal psikologis dan strategi dapat lebih efektif daripada kekerasan atau kekuatan fisik. Ulasan dari sudut pandang saya. Kisah ini menarik karena menggambarkan kecerdasan dan ketangkasan Abu Nawas dalam menghadapi situasi yang rumit. Dengan pendekatan yang kreatif dan cerdas, ia berhasil menyelesaikan masalah tanpa perlu menggunakan kekerasan. Hal ini mengajarkan kita pentingnya berpikir kreatif dan fleksibel dalam menghadapi masalah, serta bahwa kadang-kadang solusi yang sederhana namun cerdas dapat memberikan hasil yang luar biasa.